الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pertama, sama-sama bersyukur Allah karena dengan takdir dan irada Allah lah. Dan nyoba malamnya kalau ini dan tidak akan Allah belum buat juga hadir tempatnya. Pertama dalam rangka menyambung silaturahmi dan juga isi dengan sedikit dosa berupa pengajian dan pengarahan. Kemudian selalu salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Berikutnya takzim takdim kemudian buat kepada ulama yang berkabung, Bapak Nyaman, Bu Mukim, Bu Muji, Bapak Delani, dan para seluruh kawan bisa yang berhadir. Istimewa kepada yang memperangkatkan acara yaitu dari organisasi AMAS, himpunan yang ikut Sungai Mas, juga kepada seluruh organisasi yang lain, juga kepada organisasi pemuda yang bekerja sama dengan aman, dan kepada seluruh yang kami hormati para pembicara sebelum ini. Istimewa sekali kepada kaum ini, kaum ayah, kaum bapak, adik-adik, bapak, kakak-kakak baru. Luar hadir penuh disebabkan oleh sebuah undangan untuk mengisi acara. Maka sebelumnya beliau insya Allah berbuat dengan mari-mari kedua berupa ilmu pengetahuan yang berisi dari Rasulullah dengan catatan apabila kalian mengandung yang hadir penuh betul-betul siap untuk melihat ilmu dan betul-betul siap untuk menanggung apa. Arti beri kesempatan belum hari belum gagal. Lu lagi dia punya ngadi yang bapak dari apa mama itu pun baju baru. Jadi punya ngadi di berjuang. Pertama yang disampaikan dari pemikiran pribadi. Yang namanya pengajian adalah menyampaikan ilmu yang merupakan warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para ulama, para sahabat, dilanjutkan kepada para ulama selanjutnya. Warisan yang diwarisi dari Rasulullah adalah warisan yang mulia dan yang paling bermanfaat untuk manusia. Dan itu sebelum lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelompok Quraisy, kabilah Quraisy adalah manusia-manusia biasa dengan segala status sosial masing-masing. Namun lagi, namun kaya, na tokoh, na rakyat jelata. Dan udik kacau balau di dalam suasana dunia penuh konflik, selalu terjadi permusuhan, selalu terjadi peperangan. Udik mana dalam kedamaian.
karena terbelenggu oleh kebodohan dan kejahilan. Setelah Rasulullah berhasil mendakwahkan Islam, para bangsa pengembara, bangsa yang anaknya rumah tetap di dalam perkemahan karena mengembala binatang ternak, mengembala kambing, mengembala unta. Lagi di dalam kemah, tetapi berubah menjadi tokoh-tokoh dunia dan pemimpin-pemimpin dunia. Setelah konsep Islam terisi di dalam dada dan pikiran dan menjadi rumus sikap dan perilaku di dalam menjalani kehidupan. Bangsa baru udah dalam kedalaman, tetapi berubah menjadi pemimpin dan pemimpin sekarang karena diisi oleh ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah SAW. Dan yang adalah turunan Islam, khusus di Aceh, yang pernah bangga dengan kesultanan Islam secara muda, yang menjadi mercusuar Islam untuk masyarakat. Di sana adanya pemimpin Islam, yaitu Sultan Syarabda. Era Kesultanan berakhir. Era kenabian berakhir di masa berakhirnya Rasulullah. Berakhir era kekhalifahan. Para ahli mukminin berakhir. Pemimpin-pemimpin yang beriman berakhir. Dan berakhir pula masa kesultanan Islam. Tainuddin dan lagi di zaman namanya zaman demokrasi. Di mana antara negara-negara yang mayoritas umat Islam terpuruk menjadi bangsa yang direncanakan orang, digadah, ditipu, karena Islam bukan karena generasi Islam yang tidak sepakat dengan Islam dan tidak serius dengan Islam. Namun yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, saya di zaman ala ummati yang ilmu dengan ulama wal fuqaha. Pada saatnya nanti umatku lari menjauh daripada ulama dan fuqaha. Mereka diajarkan dengan ulama untuk mencari ilmu. Mereka membelakang ulama, sibuk dengan kehidupan dunia. Maka dibalas oleh Allah hebat. Pertama Sultan Mustafa dikuasai oleh penguasa yang zalim. Penguasa yang tidak takut kepada Allah dan tidak menyayangi rakyat dan umat. Ini yang pertama. Bala yang kedua, dicabut berkat dari usaha dari rezeki tidak punya berkat. Rezekinya tapi hutang, atau hutang tidak rezeki tapi rezeki. Rezekinya tetapi beracuni menjadi sumber untuk melakukan dosa-dosa. Sumber melakukan amal. Maka anak berkat balik. Yang bala yang kedua, bala yang paling mengerikan, keluar dari dunia kapan mati akhirat hanya mati menjadi penghuni neraka yang kekal di dalam neraka. Empat bala yang dimulai tidak dekat dengan ilmu, tidak cinta agama, orientasi unik mana orientasi iman.
di sungai mana, Pak sungai mana, Pak lupa. Tapi kalau bilang mengenai ini saya kasih dari ini kedua. Jadi yang sudah lupa bagi bingung gitu. Nah, bahkan kalau kita jadi lupa bingung gitu. Yang dimana dari wahyu, man gaya itu kan punya gaya, ada punya gaya. Cuma faktor kerja dalam sela-sela kesibukan. Karena pertama ini juga yang pakai yang undang adalah organisasi itu. Maka berkala itu ulun cinta kepada dunia merasa bersalah apabila dengan dolankan. Maka dolankan malam pertama untuk menyambung silaturahmi dengan daerah-daerah yang lainnya. Maka itu berjalan untuk silaturahmi tidak apa yang kedua, tapi sambung silaturahmi yang pertama. Karena narasi kita yang kedua karena yang undang penuh dasar galak ini agama. Dan orang yang hadir kunonya kebenari karena boleh ikut pengajian pasti karena galak ini. Maka janggal sekali apabila orang hadir, maka ada kata muka dan juga apa nanti dalam nama Allah itu yang disampaikan itu berkah bermanfaat untuk kalian dunia dan akhirat. Maka apalagi yang pertama kita sampaikan bahwa Allah mengutus Jibril dan persiapkan seorang makhluk yang paling sempurna sebagai utusannya untuk menyampaikan ilmu kepada dari manusia. Ilmu yang berkaitan dengan iman, ilmu yang berkaitan dengan ibadah, ilmu yang berkaitan dengan kehidupan, juga ilmu yang berkaitan dengan akhlak dan kepribadian. Kemudian sampaikan ini untuk manusia. Bahkan binatang yang lain adalah rasul. Anak itu rasul. Mana ini anak nabi anak rasul. Lumo anak nabi anak rasul. Kedua manusia untuk rasul. Padahal sama-sama makhluk Allah. Karena manusia jauh berbeda dengan makhluk yang lain. Siapapun yang jadi manusia yang lahir ke dunia penuh dengan resiko dan tantangan. Allah menciptakan manusia bukan untuk main-main dan pura-pura. Sering saya nama pada orang khutbah pun juga. Ya ayuhana antum khuliqtum lil abad. Wahai manusia, kamu diciptakan untuk selamanya, bukan untuk sementara. Sekali dari manusia, tetap akan manusia dan tidak ada akhir dari eksistensi manusia dan wujud manusia. Yang berakhir cuma 9 bulan di alam lahir, berakhir lahir dari kehidupan dunia. Lenyap kehidupan dunia itu berakhir sampai ada. Kemudian lanjutkan kehidupan di alam kubur, di alam barzakh.
menjalani kehidupan alam barzakh yang terpisah dengan tubuh sampai bangkit. Wadeni sakala digatus di Jibril bangkit mencapai balik pulau nyamuk dengan tubuh lagi di dunia. Dinat ribuan tahun diurau pada masa diribetul. Sementara diribetul pada masa anak kaki di dunia. Kemudian berkata dengan pengadilan kamu ingat mukari menunggu so yang kata neraka, so yang kata surga, so yang beramal kebaikan, so yang beramal kejahatan, so yang iman, so yang iman. Di depan sirat mustaqim neraka ini selesai ingat ya aku sirat mustaqim lami yang dalam neraka ini yang lewat. Pajan baru aman lewat sedatar mustaqim. Ini problem manusia. Cuma dipenutuh Rasul karena ilmu pengetahuan tentang neraka dan surga mungkin jatuh di otak manusia. Mungkin dideteksi oleh panca indera manusia. Alam barzakh mungkin dari akal dan macam ini persoalan gaib, persoalan iman. Maka untuk Rasul hanya dia beka fikir di dunia motor kehidupan yang paling serius setelah kehidupan dunia. Nah, alam barzakh dia kebun surga, alam barzakh dia lubang neraka, terserah pribadi masing-masing. Maka mutuslah Rasul niat purna dengan manusia ku yang benar purna tujuan purna supaya kamu jalani kehidupanmu di atas jalan menuju surga. Berarti perjalanan hidup dalam dunia menjadi perjalanan guna. Maka Allah mencegah dalam Al-Quran wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lamu in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina dan rendah diri, jangan gundah dan gelisah, dan minder dan gundah. Kamu itu orang yang tinggi, hebat, ikut tubuh ini kalau kamu benar-benar orang yang benar. Yang kedua, manusia yang mulia dan hebat adalah manusia yang benar-benar beriman. Maka yang perlu beriman ilmu untuk sukses menuju surga. BUD dunia hanya jadi modal ke arah neraka, tetapi hidup cari modal untuk mendapatkan surga yang baik. Maka dengan dunia ini serius, persoalan ini serius, maka harus ditangani oleh manusia yang paling serius, yaitu Muhammad. Dan kita untuk bahagia dunia dan akhirat juga harus serius. Bahas ilmu yang berkaitan dengan perjalanan ke surga itu juga persoalan serius. Maka karena persoalan serius, belum hadir bahasanya dan belum juga hadir di sini. Karena yang belum manusia bagi belum. Nyol tadi yang baru. Saudara dia kurang ngejek belum.
Tahu tak? Galak dia kurus. Tahu tak? Kita mikir baru. So, galak dia kelumur kurus. Galak dia kelumur. Betul. Nyon galak dia kelumur betul. Karena resiko dia kelumur, iki yang dia selesai. Resiko dia kurus. Neraka dan syurga. Uranyo dalam kawan kau yang kata apa lagi? Kau yang kamu betul-betul siap untuk mati. Kita nak jalan. Tahu betul balik mau mana ni? Tanya apa? Nyom malam ni tanya hana wali rumah, dua merah mandu. Kasihan. Siap. Betul siap boneka. Menyon siap makna di kampung dosa, hanali dosa dan kasiap kamu dosa. Sembahyang yang tinggal ada takabah dosa-dosa ada taubat gitu. Kira-kira nan siap beratnya siap maka kira-kira bagi roti dia. Wah, itu kan video itu kekuatan dia. Nanti kita. Ya Pak. Pakon nyen nak kendor ke ini nak bahan hong pakon dia urunyo bina kendor urunye bina kendor arti itu lebih lagi binatang sehingga bersih sahabat wajib kerana seandainya ilmu dia ilmu lebih bahagia anak itu lepas dah. Cuma bakal kita tengok hanya galak dia ilmu karena dia kata ilmu. Yang kedua kata dia ilmu. Dia ilmu galak dia guru. Saya nak kata apa? Cuma dia menggunakan ingat dengan hubungan dia ingat untuk dia saja. Tapi apa? Nyai kerana nanti dilung je kenalnya bahagia. Karena neraka, karena surga, karena dosa. Sehingga ini membawakan wajib kalian binatangnya bangkit juga untuk minta keadilan. Karena si urunnya lambunya di wilayah-wilayah tinggal hukum juga menegakkan keadilan. Lumo yang wilayah lumo lagi yang dipudik juga tu balak wilayah. Mana yang wilayah lumo lagi dipudik juga tu balak wilayah. Lihat kita kalau lewat jalan-jalan orang yang sudah Al-Quran lain dari pun Tuhan. Mudah-mudahan aku jadikan seandainya dulu dia sedang menyewakan itu bahagia. Pergi dalam air. Soalnya adalah turun yang iman kami dan turun yang calon neraka yang kalau dipurau makanya dia neraka. Seandainya yang binatang berakhir dari tanah cukup bahagia jadi apa? Tetapi yang namanya manusia tidak berakhir. Nah yang mana berakhir kekal dalam neraka. Nah yang berakhir di neraka duduk dalam surga setelah disiksa sesuai dengan dosa masing-masing. Sehingga atau surga atau surga murni, atau surga mantan atau neraka. Inilah persoalan. Maka guru Rasulullah menegur sahabat. Di sana sahabat yang bergembira dia.
Balik-balik Rasulullah itu mungkin mereka netegur ya Rasulullah. Law alimtum ma alimtu la bakaitum katsiran wa la dhahaktum qalilan. Kalau kamu tahu apa yang saya tahu, sungguh kamu selalu menangis dan sedih ketawa. Tapi kamu tidak berkumpul yang di depan. Pipa bagi neraka, bagi surga. Menyatakan neraka atau surga. Sungguh gaib atau bukit hanya memanggil nama Allah. Ya Allah, Nabi selamat lu ya Allah. Ya Allah, Nabi tolong ya Allah. Hanya menunjukkan air mata setiap saat. Cuma dia ada debu, lagi yang debu. Maka bak malamnya karenanya persoalan, maka harus serius melakukan pengajian tentang ilmu yang mewarisi ya Rasulullah. Malamnya berkabut berisi mungkin. Maka ini belum sampaikan hanya beberapa rumusan dan arahan-arahan yang menyorong serius dirinya, insya Allah bermanfaat. Yang penting dirinya juga kebubur berjuang. Ibarat yang ingat ngajarnya nyentuh dan hati dalam. Tidak ada istilah hukum. Mengenai problem apa di bagian di mengenai ini. Di bagian mengenai di bahan babi yang baik mengenai apa di mengalah. Pertama, saya sudah cukup bahwa dalam tauhid lambungnya untuk selamat dunia dan akhirat dimulai oleh adanya ilmu yang general, ilmu yang mesti merata benar. Perilmuannya di istilah ulama adalah ilmu fardhu. Ilmu fardhunya. Nah, ilmu fardhu yang menyangkut dengan akidah iman, yang menyangkut dengan ilmu tauhid. Yang ilmu tauhid pastikan bergerak standar fardhu. Ukuran kagusun ditanya urun iman. Baik beriman karena hanya faktor keturunan. Faktor keturunan Islam, karena yang umat Islam, baiknya. Yang belah tauhid ukuran fardhu. Menyangkut ilmu yang menyangkut dengan ketuhanan atau menyangkut dengan rukun-rukun iman yang lain. Menyohanalah standar minimal fardhu yang sepakat ulama untuk akhirat hukum hana iman. Wajib hukum hana iman kekal dalam neraka. Maka akidah harus pastikan berat fardhu. Ulama masa lalu untuk mudah kurun awal standar fardhu maka dipeganglah itu dimulai. Yang kedua makna yang terkandung dalam fikir 50 begitu lah artinya sebagai ikat untuk memastikan standar iman. Mesti tentang kataku Allah tidak hanya baharu.
Nya ada hendak kumpul tidak hendak pupuk, tetapi tetap dan kita dalam hati Allah akan duduk tikana Allah Taala dan hendak diciptakan oleh siapa-siapa pun. Hendak kumpul lah tidak hendak pupuk, tetapi kata pun Allah akan baharu. Menolak pupuk lagi dia hendak. Nya menjadi insaf. Maka rupanya saya menayaki bahawa seluruh anak budayanya yang termuda-muda kagak menghilang dan dalam transferasi. Yang kedua, yang paling kecil, sebab dosa yang paling berat yang dihukum oleh Allah dosa syirik. Dosa syirik adalah dosa yang akidah manapun. Ini yang pertama. Yang kedua, menyangkut dengan ilmu akhlak. Akhlak yang menyangkut dengan kepribadian atau dalam bahasa itu dengan psikologi, menyangkut dengan hati. Bisa